wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Unian yang berada di Kepulauan Riau, yang berada di Indonesia, yang berada di Nusantara, bahkan belahan dunia. Lagi-lagi cuaca panas, hujan, panasnya sebentar aja, di sore hujan lagi gitu ya. Nah, langsung saja nih, kita mau bahas yang kemarin lagi nih, masalah Ibu Wakil Gubernur tidak boleh ke sekolah-sekolah. Kalau sekolah mesti minta izin. Ya kan? Itu beritanya ya, yang kemarin-kemarin itu ya. Tadi pagi dikirim lagi sama orang yang mungkin menonton video saya. Jadi orang-orang ini rajin ya mau WA saya ini terkait dengan masalah Provinsi Kepri ini. Dan kebetulan yang di upload itu masalah Ibu Wakil Gubernur yang dilarang atau kalau mau ke sekolah mesti minta izin dengan Pak Gubernur gitu ya. Kemarin sudah kita bahas, kalau menurut saya itu sangat aneh sekali ya. Ini bukan perusahaan keluarga ini ya kan. Jadi manajemennya bukan manajemen keluarga ini. Berita ini dikirim oleh seseorang ya. Kayaknya orang ini rajin kali ini ngirim-ngirim berita tentang perkembangan cerita masalah Provinsi Kepri. Oke, langsung aja nih ya. Saya dapat kiriman dari orang lah yang mengirim berita tentang, ini judulnya saya bacakan, Dewi Kumalasari menjadi inspektur upacara di SMA Negeri 1 Bintan Utara. Ini ditulis pada tanggal berapa ini ya? Senin 14 bulan 11 2022. Beritanya ini dari media online silabusnews.com. Nah, ini saya minta izin nih dulu nih sama silabusnews.com. Menurunkan beritanya pada hari Senin tanggal 14 bulan 11 2022 dengan judul Dewi Kumalasari menjadi inspektur upacara di SMA Negeri 1 Bintan Utara. Oke, kita bacakan saja. Jadi di bawah ini ada gambar Ibu Dewi yang lagi berdiri di depan podium gitu ya, dengan mic di depannya dengan baju hitam ya. Dewi Kumalasari saat menjadi inspektur upacara. Jadi keterangan gambarnya itu Dewi Kumalasari saat menjadi inspektur upacara di SMA Negeri 1 Bintan Utara Senin 14 bulan 11 tahun 2022 ya gitu. Bintan Kepri. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dr. Randa Haji Dewi Kumalasari MPD bertindak sebagai inspektur upacara di halaman upacara SMA Negeri 1 Bintan Utara, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Senin 14 bulan 11 tahun 2022 pagi. Kunjungan Dewi ke SMA Negeri 1 ini disejalankan dengan acara sosialisasi pentingnya update data kependudukan dan penyerahan KTP elektronik. Ya gitu ya kan. Sebenarnya apa urusan dia ya di situ ya? Urusan beliau ini apa gitu. Nantilah kita bahas-bahas. Kita baca dulu. Secara simbolis kepada para siswa dan siswi penula. Nah, ini mungkin pemula nih ya. Penula atau memang penula ya. Jadi di sini tulis penula usia 17 tahun dalam rangka kerja kolaborasi DPMD Disduk Capil Provinsi Kepri bersama Disduk Capil Kabupaten Bintan guna mendukung inovasi perekaman pemilih pemula Bintan. Waduh, luar biasa. Jadi ini untuk perekaman pemilih pemula gitu ya. Dahsyat memang.
Dalam sambutannya, Dewi mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bintan Utara yang sudah mempercayakan sebagai inspektur upacara. Jadi dalam sambutannya, Dewi mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bintan Utara yang sudah mempercayakan sebagai inspektur upacara. Ya, percayalah, kalau tak percaya pindah kepala sekolah nih. Ya, itu basa-basi saja ya. Kedisiplinan para siswa saat menjalankan upacara diapresiasi oleh Dewi, di mana pandangannya tak lepas kepada kelengkapan atribut yang ditetapkan sekolah kepada siswa. Nah, terus di bawahnya itu ada gambar sepertinya Bu Misni ini ya. Nah, ya. Kepala dinas, dah tuh di tengah-tengahnya ada gambar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau, Misni, saat menyampaikan sosialisasi Senin 14 bulan 11 tahun 2022. Ini keterangan gambar ya di tengah. Oke, beritanya kita lanjutkan lagi. Dewi juga berpesan agar menambah referensi-referensi pelajaran, di mana saat ini sangat mudah didapat dari genggaman HP yang dimiliki para siswa dan siswi. Anak-anak ibu semuanya harus berperilaku hidup sehat dan tetap menerapkan disiplin yang tinggi, baik dalam lingkungan sekolah maupun di rumah. Itu pesannya ya. Lebih rinci, Dewi juga menyampaikan beberapa hal sebagai generasi penerus Kabupaten Bintan. Para pelajar harus menanamkan nilai kejujuran. Wah, nih Pak Gubernur juga harus menanamkan nilai-nilai kejujuran juga ini. Artinya, jangan bangga pada saat mendapatkan nilai bagus tapi hasilnya mencontek. Ya, itu dari sisi pendidikan. Nah, dari sisi politik juga harus diajarkan ini ya. Berjujurlah dalam kalau sudah bersepakat ya, harus jujur bersama orang yang disepakati itu. Misalkan Pak Sekda, ya, masalah Sekda itu harus jujur juga itu ya. Tapi berbanggalah ketika mendapat nilai rendah. Tapi berbanggalah ketika mendapat nilai rendah dengan hasil usaha sendiri. Jadi banggalah siswa-siswa walaupun rendah itu hasil usaha sendiri ya. Harusnya berbanggalah ya, dengan hasil yang memuaskan gitu. Jadi kalau rendah ini, tapi saya tak membahas pendidikannya ya, saya membahas kehadiran ibu di sini. Jadi tak usah dibahas dulu ya. Jika kebiasaan buruk tersebut ditanamkan akan membentuk karakter yang buruk nantinya. Oh iya, ini banyak politikus-politikus ini. Kedua, tanamkan sikap tenggang rasa. Pelajar harus saling menghargai dan menghormati teman yang berbeda keyakinan. Juga kalau di dalam dunia politik harus saling menghargai berbeda keyakinan politik. Mungkin gitu ya. Kedua, ya, tanamkan sikap tenggang rasa. Pelajar harus saling menghargai dan menghormati teman yang berbeda keyakinan. Karena Indonesia terbentuk dari hasil perjuangan berbagai suku. Oke, itu. Sepakatlah saya itu. Agama dan ras. Jangan pernah lupakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kadang-kadang mudah untuk menyampaikan hal yang baik kepada orang, tapi tidak mudah untuk menerapkan kepada diri sendiri begitu ya. Itu kata-kata saya, bukan kata-kata orang lain. Jadi ada kata-kata mutiara. Ketiga, pergunakan waktu dengan bijak, artinya di sela-sela waktu yang luang di rumah, pergunakan waktu dengan hal-hal yang lebih berguna untuk mengasah keahlian, misalnya mengedit video. Oke. Ini sama dengan saya nih, saya mengasah kemampuan saya dengan membuat video-video ini ya. Belajar main gitar, mengasah kemampuan mengedit video. Ya kalau teknologi sekarang memang tidak lepas daripada itu. Belajar main gitar, ini banyak anak-anak main gitar di simpang-simpang ya. Macam awak kuliah dulu, sekolah dulu ya kan. Sekolah dulu tuh anak-anak tuh mainnya di simpang-simpang, jadi preman simpang gitu ya. Tapi ini maksudnya di rumah, mungkin belajar ekstrakurikuler di rumah gitu ya. Listening dan menggambar.
Ini anak mana ini? Anak SMA atau anak SD ni? Oh, SMA ya. Tadi SMA 1 Negeri Bintan Utara, Binut. Memanfaatkan smartphone yang dimiliki untuk mengembangkan keahlian. Okey, memang tak lepaslah kita dari handphone sekarang ni. Nah, di bawahnya ditampilkan gambar Dr. Andes Haji Sunaryono, ya, MPD, Kepala SMA Negeri 1 Bintan Utara, saat menyampaikan kata sambutan Senin 14 bulan 11 tahun 2022. Ya, ini keterangan gambar. Terus lanjut beritanya ke bawah. Biasakan untuk think before you act. Act ni apa ni? Seni kayaknya. Artinya berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan saat kalian ingin membagikan sesuatu di media sosial. Okey. Jadilah generasi pengguna sosial yang cerdas dan bijaksana dalam menggunakannya. Hormatilah orang tua dan guru di sekolah karena tanpa mereka pelajar bukan apa-apa. Karena orang tua dan gurulah jalan menuju kesuksesan kalian ke depannya, pesannya. Jadilah generasi Kabupaten Bintan yang menanamkan sifat pejuang dalam diri kalian masing-masing. Motivasilah begitu ya. Jangan merasa pintar, jago dan hebat, tetapi pintar-pintarlah merasakannya. Wah, ini pula ya. Jadi hidup itu memang harus pintar-pintar. Jadi arahnya sekolah itu biasa-biasa saja. Tapi harus ada yang luar biasa yang dikerjakan. Jadi tergantung orang yang apa ya. Murid masing-masing lah ya. Ini saya tak mau bahas-bahas ini, kadang-kadang limpuk juga mulutnya kan. Jangan merasa pintar, tapi ada pejabat yang merasa pintar, paling hebat. Itu harus juga belajar dari ungkapan-ungkapan Ibu Dewi. Jangan merasa pintar, jago dan hebat, tetapi pintar-pintarlah. Insya Allah jika adik-adik sekalian bisa menerapkan apa yang Ibu pesan, kalian akan lebih mudah untuk menggapai. Lebih mudah ni maksudnya ya. Bukan lebih mudah ya, lebih mudah untuk menggapai cita-cita dan bermanfaat buat orang banyak, tugasnya. Okey. Hadir juga pada upacara ini diantaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan, Kadisdik Kabupaten Bintan, Kadisdik Kabupaten Bintan, Kadiskes Bintan, KPU Bintan, Camat Bintan Utara, Camat Seri Kuala Lobam dan Camat Teluk Sebong ya, dan undangan lainnya. Di akhir kegiatan sosialisasi dilakukan penyiaran KTP elektronik secara simbolis kepada siswa-siswi yang sudah berhak menerimanya. Ya, okeylah. Okey, beritanya sampai di situ ya. Jadi apa kaitannya dengan ibu wakil gubernur ya? Saya pengen nanyakan sebagai kapasitas apa Ibu Dewi ini ya, hadir di SMA Negeri Bintan Utara menjadi inspektur di SMA itu ya. Sebagai apa? Sebagai wakil gubernur? Tidak ya. Pertanyaannya, ketika wakil gubernur itu dilarang untuk pergi ke sekolah, harus minta izin. Nah, ada orang yang tidak menjabat di jabatan eksekutif ya, turun ke sekolah sebagai menjadi inspektur upacara. Ini kalau menurut saya ya aneh-aneh saja. Ya. Sebagai istri gubernur tidak perlu mencampuri usulan pemerintahan. Ya.
Apa yang dikerjakan istri gubernur biasanya? Ya kan PKK, ya uruslah PKK itu. Ya kan? Misal kalau ada PKK itu terkait dengan masalah apa ya? Anak usia dini mungkin begitu. Ya. Apalagi kalau posyandu begitu ya. Jadi PKK itu ya, bukan bagian dari pejabat pemerintahan. Ya. Jadi ngapain Ibu Dewi itu berada di situ sebagai istri gubernur? Juga tidak pas. Sebagai anggota dewan juga tidak pas. Itu adalah pekerjaan daripada eksekutif. Nah, ibu ini kan legislatif. Kalau mau turun nantilah pas-pas reses gitu ya. Ya, sudah itu yang diserahkan adalah KTP untuk pemilih pemula gitu. Jadi aneh saja. Nah, itu saya katakan provinsi ini seperti manajemen keluarga. Yang keluarganya boleh turun, misalkan istrinya tadi itu. Saya pikir ini aneh. Sementara yang punya kewajiban, yang punya hak untuk turun ke sekolah-sekolah malah dilarang. Nah, itu aneh menurut saya itu. Ya mudah-mudahan masyarakat terbuka lah ini ya, berpikir. Ya, jadi tidak tepat sebagai anggota dewan juga tidak tepat berada di situ. Bukan sebagai pejabat eksekutif. Tugas dewan itu kan apa? Misalkan controlling, budgeting, apalagi satu lagi ya. Itu tugasnya itu. Bukan menyambangi sekolah-sekolah macam gubernur pula. Nah, itu yang menurut saya aneh. Di sisi lain orang yang punya hak dilarang, di sisi lain orang yang bukan pekerjaannya malah boleh. Nah, saya juga ingin menyampaikan ke Bu Misni ini ya, Bu Misni ya. Saya pikir mengundang orang untuk datang ke situ ya, Anda kan bisa mengundang wakil gubernur di situ. Ngapain Anda mengundang orang yang bukan bagian dari pemerintah? Dia istri gubernur iya, tetapi bukan tugas beliau begitu. Jadi aneh-aneh saya lihat mulai provinsi ini. Berkata kalau Bu Wakil laporlah, kan bisa lapor ke saya, minta izin, kita kasih nanti tugas. Kayaknya macam bercakap lembut gigi daripada lidah lagi begitu kan. Tapi istrinya boleh. Jadi Pak Gubernur harus imbang-imbang juga. Ya, tugas istri gubernur itu apa? Sebenarnya tak ada itu tugas itu. Saya tahu saya dari zaman dulu. Ini bukan kata saya. Ini kata pakar-pakar, bukan pakar DKP juga lah, pakar-pakar Indonesia ini tanya. Yang aneh di Indonesia ini ya. Dharma wanita. Dharma wanita itu tidak ada anggarannya, tapi dia ada anggaran. Gitu. Apa urusannya menganggarkan untuk dharma wanita? Tak boleh. Tapi tidak ada duit. Apa lagi? Pramuka. Pramuka itu bukan bagian dari pemerintah. Tapi ada duitnya, ada. Bukan kata saya nih. Saya ngutip kata-kata orang-orang pintar itu. Ya, sejak zaman Soeharto gitu ya. PKK nggak ada anggarannya tapi ada duitnya gitu. Nah, gitulah kira-kira. Jadi kesimpulannya kalau mau dilarang wakil gubernurnya larang juga istrinya karena istrinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemerintahan ini. Yang punya hubungannya pemerintah itu gubernur dan wakil gubernur. Istrinya mendampingi suaminya kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain, ibu PKK, arisan kayak, ya kan, itu kan di luar pemerintahan. Jadi menurut saya jangan hanya melarang orang, padahal orang itu punya hak untuk berkunjung ke sekolah, tetapi sementara orang dekat, istri misalnya gitu ya, boleh.
Walaupun sekalipun beliau adalah anggota dewan, tapi bukan kapasitas beliau di situ. Apa pula nyerah-nyerah KTP gitu ya. Baguslah kepala dinas di apa itu, di Bintan, jelas pegawai dia, jelas dia pejabat, begitu ya. Jadi mungkin itu saja yang pengen saya sampaikan. Nah, saya akan sampaikan juga yang lain-lainnya ya. Mudah-mudahan ada yang mengirim lagi ya, jadi menjadi masukan untuk saya di kemudian hari. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang mensubscribe video saya ya. Ada yang bilang video saya tidak ditonton, sampai hari ini sudah 1.200 penonton ya. Yang pertama kali saya upload terkait dengan masalah SK keputusan menunjukkan saya itu. Terima kasih yang sudah menonton ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.